di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Mari kita mulai ibadah pagi ini di rumah kita masing-masing dengan mengawali pujian Kidung Jemaat 333 bait pertama dan 2, Terang Matahari. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat yang diberkati Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadirat-Nya, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Kristus, hari ini kasih dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sudah mengantarkan kita untuk memasuki minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Dan minggu ini kita dihantar oleh kebenaran firman yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1 demikian. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Mari Bapak Ibu, introitus ini mengingatkan akan setiap kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita menyambutnya dengan pujian Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan bait 11 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris suka surgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita lanjutkan puji-pujian kita dengan Mazmur Minggu yang terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 16, ayat 23 dan 24. Mari kita baca secara litani. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Tuhan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku menghendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat kediaman di ujung laut. juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, Hari-hari yang akan dibentuk. sebelum ada satupun daripadanya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepadanya di dalam doa syukur dan pengakuan. Bersama dengan pemazmur kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mengetahui dan Allah yang berkarya segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengerti ketika kami berdiri ataupun kami duduk. Bahkan Engkau adalah Allah yang mengetahui kejadian kami sebelum kami ada. Saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang boleh ada dalam hidup kami itu semua karena anugerah-Mu. Dan semuanya Engkau mengetahui. Oleh sebab itulah Tuhan, hari ini di tengah-tengah kebaktian minggu ini kami datang kepadamu. Engkau adalah Allah yang mengenali hati kami. Engkau adalah Allah yang menyelidiki kami jauh ke dalam lubuk hati dan seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami memohon apabila Engkau mendapati kami, anak-anak yang telah Engkau anugerahi kasih karunia keselamatan, Engkau mendapati kami menjadi pribadi yang setia. Apabila Engkau mendapati kami melakukan segala sikap hidup yang tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami apabila Engkau mendapati kami ada dalam kehidupan yang tidak berdamai dengan sesama kami. Ampuni kami apabila kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila ada banyak hal yang ada dalam keseharian dan kehidupan kami, kendati pun itu tidak nyata dari sikap hidup kami, Engkau mengetahuinya. Kami tahu Tuhan, Engkau akan mendapati kami penuh dengan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami yang berdosa ini, kiranya Engkau menilik kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, yang tengah dikuasai oleh dosa ini, yang menghancurkan kami, yang membuat kami
ingin menguasai kehidupan kami, yang membuat kehidupan kami kacau satu dengan yang lainnya. Kami memohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon Engkau Allah yang menyingkapkan setiap dosa-dosa kami, dan berkenan kiranya Engkau mengampuni dan kembali mengajari kami menjadi pribadi seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, Engkau menilik kami, Engkau mengetahui kami yang sudah berdosa di hadapan-Mu. Kami memohon ampun di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian Ku Diberi Belas Kasihan, Kidung Jemaat 39 bait yang 3. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapannya, kita diberi belas kasihan. Kita yang dulunya angkuh, kita yang dulunya tidak layak, ada besar anugerah dan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Titus 2 ayat 11 dan 12 sebagai berita anugerah demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dosa-dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Amin. Saya mengundang keluarga-keluarga jemaat dapat berdiri, dapat memberi salam, namaste satu dengan yang lain, dan berkata Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dalam sukacita, anugerah kasih dan pengampunannya, kita diberi petunjuk untuk menjalankan kehidupan yang baru. Mari bersama-sama kita membacanya dalam Mazmur 9 ayat 2. Demikian, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita menaikkan pujian-Ku bersyukur sebab Kau setia. PBA 178. Bersyukur
dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, sungguh kami ingin meninggikan dan mengagungkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu karena kesetiaan Tuhan. Itu karena Engkau sangat baik bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan ini, kami menyadari kelemahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang kami renungkan bersama-sama hari ini, itu benar-benar dapat membawa kami terus meninggikan Engkau, terus mengagungkan Engkau, terus mensyukuri akan setiap kesetiaan kebaikan Tuhan dan meresponnya melalui setiap sikap hati, pikiran, dan sikap hidup kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus Tuhan menaungi kami. Kami mengusir segala bentuk-bentuk roh jahat, kuasa jahat, atau apapun yang jahat yang ingin menguasai kami, untuk kami jauh akan kebenaran firman-Mu, untuk kami gagal dalam meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan itu memberikan kekuatan dan membangun kami sekalian. Di tempat ini, dalam persekutuan ini, kami menyerahkan dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun kami melakukan kebenaran firman, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada minggu ke-6 sesudah Trinitatis ini terambil dari kitab Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 12. Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat dapat memperhatikan dalam kebenaran Alkitab masing-masing, juga dapat mendampingi anak-anak yang sekiranya ada bersama-sama dengan kita dalam kebaktian kita pagi ini. Dalam kerangka judul sikap terhadap penduduk tanah Kanaan, ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap
Engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah pembacaan kita yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan untuk merenungkan, membaca kebenaran, tetapi juga ketika firman ini hadir dalam kehidupan kita, kita berjuang dengan setia melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu dan keluarga-keluarga jemaat Surya Buana, introitus kita pada minggu ini terambil dari Yesaya 43 ayat 1 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jemaat sekalian, adakah saat ini di antara kita yang tengah merasa takut? Ya, kalau introitus kita berkata demikian, jangan takut gitu. Adakah di antara kita yang saat ini tengah merasa takut? Takut akan hari esok, takut akan bagaimana untuk dapat menjalankan kehidupan. Takut akan apapun itu, situasi kesehatankah, situasi pendidikan anak-anakkah, situasi makan minum kita kah, atau apapun itu. Adakah di antara kita yang tengah merasa takut saat ini? Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, firman hari ini berkata jangan takut ya. Setelah minggu yang lalu Tuhan berkata, ya kita ingat firmannya minggu yang lalu, semuanya sudah lupa atau masih ingat? Setelah minggu yang lalu firman berkata, Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada Simon Petrus, jangan takut, ya, yang menjadikan Simon Petrus pribadi yang menjala manusia. Dan hari ini introitus kita dalam Yesaya 43 ayat 1 kembali mengingatkan kepada kita, jangan takut. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita semua dalam setiap situasi kehidupan kita, dalam setiap golongan usia kita pasti pernah saja merasa takut. Ya. Takut adalah perasaan yang manusiawi dan semua dari kita pernah mengalaminya, hanya kadar dan jenisnya saja yang berbeda-beda dalam setiap orang. Kalau anak kecil ya takut terlambat ke sekolah begitu ya. Kalau kita mungkin tidak lagi takut terlambat ke sekolah tetapi takut untuk terlambat pergi bekerja begitu ya. Semua orang pernah mengalaminya. Karena itu bersifat manusiawi, hanya kadar dan jenisnya saja yang berbeda-beda. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, ketahuilah kalau ketakutan tersebut yang walaupun itu bersifat manusiawi tidak dapat kita kuasai ya. Itu dapat membawa kita kepada kehidupan yang tidak produktif ya. Kalau ketakutan yang kendati pun itu bersifat manusiawi tidak mampu kita kendalikan, tidak mampu kita kuasai, itu akan membuat kehidupan kita tidak bertumbuh. Kehidupan kita yang memiliki kehilangan pengharapan, kehidupan kita yang tidak produktif. Nah, contohnya saja orang yang takut dengan hujan. Ya. Ketika ia dapat menguasai ini kan ketakutan yang kecil saja, takut akan hujan. Ya. Takut akan hujan ya bawa payung gitu ya, hilang takutnya. Tetapi ada orang yang lebih takut lagi walaupun sudah bawa payung nanti kalau tetap kena hujan sakit. Ya. Akhirnya ketakutan itu membuat kalau hujan orang dia nggak berani keluar rumah. Gitu ya. Bukan hanya itu saja, kalau lihat mendung saja, ya, sudah nggak berani melakukan segala aktivitas. Nanti takutnya kena hujan. Jadi dari takut yang kecil ketika itu tidak dapat dikuasai oleh kita, itu akan membuat kehidupan kita tidak produktif. Itu akan membuat kita tidak dapat bertumbuh. Akan membuat kita tidak memiliki pengharapan.
Nah Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan kita, takut besok bagaimana pekerjaan saya, aduh takut saya keluar. Sekarang ada begitu banyak virus corona gitu ya. Ya memang kita harus waspada. Tetapi saya takut ke pasar, saya takut keluar, jadi diam aja di rumah dan takut melakukan segala hal. Akhirnya kita kehilangan sebuah pengharapan. Hilang bahwa ada Tuhan yang menjaga kita. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, melalui introitus kita kali ini kita diberi kekuatan. Kita diberi alasan kenapa kita tidak boleh takut dalam menjalankan segala kehidupan kita. Kalau minggu yang lalu firman Tuhan mengingatkan Petrus, Yesus mengingatkan Petrus jangan takut. Hari ini kita pun diingatkan melalui introitus kita jangan takut. Itu tandanya setiap hari mungkin kita ada dalam situasi takut. Oleh sebab itu introitus kita hari ini mengajak kita dan memberikan kita kekuatan. Kita diberi alasan kenapa kita tidak boleh takut dalam menjalankan setiap kehidupan kita. Nah itulah yang disampaikan oleh introitus kita. Alasannya adalah karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang adalah Allah Bapa yang telah menciptakan kita. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Gitu ya, diingatkan. Ada Allah Bapa yang menciptakan kita dengan tidak pernah sembarangan. Tetapi dengan hikmat dan kasih-Nya yang konsekuen dan tidak pernah pudar oleh waktu. Ya, jadi kenapa nggak usah takut? Karena Tuhan menciptakan kamu dengan kasih-Nya yang dulu sampai sekarang itu tetap ada menaungi kamu. Kamu bukan pribadi yang sembarangan yang Tuhan ciptakan, gitu ya. Diciptakan habis itu tidak diurus, tidak seperti itu, gitu ya. Ada Tuhan, gitu ya. Tuhan Yesus yang menebus kita dan memberi kasih karunia keselamatan. Dikatakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya. Kenapa nggak boleh takut? Karena ada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dan memberi kasih karunia keselamatan. Minggu lalu kita udah ngomong tentang kasih karunia yang begitu panjang. Kenapa nggak usah takut? Kita sudah ditebus, jadi dosa yang membuat kita takut, membuat kita tertindas, membuat kita lemah, itu sudah dikalahkan. Kenapa kita tidak usah takut? Nah, introitus ini memberikan kekuatan. Karena ada Tuhan, ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Karena ada Tuhan yang mengenal kita dengan detail seluruh kehidupan kita. Ya. Tuhan yang tahu pribadi dan situasi hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Itu artinya Tuhan Allah. Ketika Ia menciptakan Bapak Ibu dan saya, Ia telah mengenal Bapak Ibu dan saya. Dengan segala situasi keberadaan kita, dengan segala kekurangan, dengan segala karakter kita, Tuhan itu sudah kenal. Ya. Makanya dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak kenal bisa menyebut nama. Ya. Coba kalau kita bertemu dengan seseorang, ya. Kalau kita nggak tahu namanya berarti kita tidak pernah mengenal dia. Tetapi dikatakan Yesus Tuhan Allah mengenal karena Ia sudah memanggil namamu. Jadi dia nggak mungkin salah. Bapak Ibu pernah salah nama mengenali seseorang di jalan? Ya. Jadi ketika Ia memanggil, ya, ketika yang tadi dong, introitus yang tadi kalau. Ya. Jadi ketika Ia memanggil engkau dengan namamu, itu artinya Tuhan Allah mengenal seluruh pribadi dan situasi kehidupan kita. Orang nggak kenal sama kita, dia nggak akan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Namanya kita saja nggak dikenal, mungkin tahu nama belum berarti bisa mengenal. Tetapi Tuhan sudah memanggil engkau dengan namamu. Dia mengenal. Terus yang terakhir, engkau ini kepunyaanku, dikatakan. Tuhan yang memiliki kita sebagai kepunyaannya.
Hal ini menyiratkan bahwa dialah yang memiliki otoritas penuh dalam hidup kita dan kasih-Nya itu dapat dipercaya. Nah Bapak Ibu, jadi kita tengah berada, jadi introitus ini menguatkan kita, introitus ini membuat kita bersuka cita, karena kita diyakinkan bahwa kita tengah ada hidup dikuasai oleh pribadi yang tepat. Itulah alasan mengapa kita tidak perlu takut. Dan hal yang sama juga kita lihat secara detail dari kisah bangsa Israel dalam bacaan yang barusan kita baca bersama-sama. Israel adalah umat yang sengaja dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangan. Jadi sengaja dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangan. Dia dikuduskan, ya kalau kita lihat di perikop ini, kalau ayat 1 itu Tuhan itu menegaskan bahwa kamu nggak boleh lagi hidup berdekatan, kawin dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Ya. Jadi mereka sudah dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan, dibedakan dari bangsa yang lain oleh Allah. Bukan karena jumlah atau prestasi mereka, ya di ayat 7 tadi ya dikatakan, bukan karena jumlahmu yang besar, bukankah engkau bangsa yang kecil? Bukan karena jumlah mereka, bukan karena setiap kebaikan-kebaikan mereka, tidak. Namun karena Allah mengasihi mereka. Kita lihat di ayat 7. Ya. Dan Allah setia terhadap perjanjian yang pernah dibuatnya dengan nenek moyang Israel. Juga Allah akan menjaga mereka dari segala yang jahat, asal mereka hidup setia dan taat kepada ketetapan-ketetapannya. Nah, namun Allah juga akan bersikap tegas pada mereka yang membenci dan tidak setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, hal kepemilikan bangsa Israel di mana Allah memilih, ya, itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan Allah dengan sembarangan, tetapi dengan wujud kasih-Nya. Allah menebus mereka, Allah menyelamatkan mereka. Dari setiap hal yang dilakukan Allah dalam kehidupan Israel, itu menunjukkan bahwa Israel adalah bangsa yang harusnya sungguh bersyukur, begitu ya. Allah yang sungguh baik dalam kehidupan mereka. Wow, gitu ya. Segitunya Allah menyayangi Israel. Kalau kita baca dalam bacaan tadi, Allah yang setia, Allah akan menjaga, melindungi mereka dengan kesetiaan, dan ini terjadi dari generasi ke generasi. Kendati pun Israel banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan sebelumnya, tetapi kepemilikan, pemilihan dan kesetiaan Allah itu kekal. Itulah alasan kenapa Israel tidak usah takut ketika ia memasuki tanah Kanaan. Jadi mereka nggak usah takut memasuki tanah Kanaan. Daerah yang baru di mana di sana ada begitu banyak bangsa-bangsa lain yang mungkin dapat mengganggu, mengancam kehidupan mereka. Bagaimana nanti situasi kehidupan mereka di Kanaan dengan hal makan, minum, tempat tinggal. Nah, itulah yang dikatakan Musa kepada Israel pada bagian ini, bahwa Allah ada di pihakmu. Karena ada Tuhan yang menyertai. Bapak, Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, kembali ke dalam kehidupan kita saat ini. Apakah ada di antara kita yang saat ini tengah merasa takut? Apakah ada di antara kita yang tengah merasa tidak mantap untuk menjalankan kehidupan kita esok hari? Oleh hal apapun itu, mungkin situasi ekonomi, mungkin situasi kesehatan, mungkin beban pekerjaan, tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak-anak. Mungkin ketakutan akan pasangan hidup, akan pendidikan kita ke depan. Atau mungkin rasa takut akan kehilangan, baik itu situasi yang kita dambakan,
Kita takut untuk kehilangan situasi keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Kita takut kehilangan situasi tetangga kita yang ramah sama kita gitu ya. Kita takut kehilangan situasi keluarga kita yang saling menyayangi gitu ya. Atau situasi di mana kita kehilangan orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita takut akan kehilangan kedudukan atau materi. Atau mungkin terhadap kehidupan ke depan kita. Akan apapun itu. Ya. Melalui kehidupan Israel kita diingatkan bahwa ada Allah yang penyertaannya tidak pernah pudar. Gitu ya. Ada Allah yang setia. Dan kesetiaannya itu melewati generasi ke generasi. Asal kita menjadi pribadi yang taat kepadanya. Dan itu sudah nyata dalam kehidupan Israel. Dan itulah yang juga harusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, introitus kita saat hari ini juga mengingatkan tentang jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menciptakan Bapak, Ibu, dan saya dengan hikmat-Nya. Serupa dan segambar dengannya. Ada Tuhan yang telah membuat kita, membentuk kita dengan detail-detailnya, gitu ya. Jadi itu artinya kalau Tuhan yang menciptakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja, gitu ya. Ada Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Harusnya kemarin saja kita sudah mati ya. Zaman Tuhan Yesus kita sudah mati karena dosa-dosa kita, tetapi tidak. Dengan hikmat-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kesetiaannya, Dia menebus kita. Ada Tuhan yang mengenal kita. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ada Tuhan yang bukan hanya tahu ada Bapak, Ibu, dan saya hidup ini di dunia ini. Tetapi Tuhan yang mengenal, yang tahu bagaimana situasi kehidupan kita, bagaimana kelemahan kita, bagaimana hati kita, bagaimana hal-hal terburuk dalam kehidupan kita, bagaimana kita sudah berteriak kepada Dia dalam hidup kita. Ada Allah yang mengenal kita. Ya. Berbeda kalau kita cuma tahu aja, tapi ini Allah yang menyebut engkau dengan namamu. Tuhan tuh gak bilang, hei kamu itu yang di atas mimbar, tidak bilang begitu. Tapi Dia bilang, hei kamu, Bu Kris yang ada di atas mimbar. Kamu aku kenal, kamu aku ciptakan. Dengan segala kelebihan, dengan segala kekuranganmu, jangan takut. Dan yang terakhir, introitus kita mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang memiliki kita. Engkau ini kepunyaanku. Jadi ada otoritas Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya bukan pribadi yang tidak punya identitas ya. Sama seperti anak-anak gelandangan gitu ya. Sama seperti orang-orang di jalanan, tidak seperti itu. Yang bisa melakukan segala sesuatu yang ngawur. Enggak ya. Tetapi engkau ini milik kepunyaanku. Kita bayangkan saja, kalau kita memiliki sesuatu di rumah, apapun itu, ya, sesuatu di rumah yang menjadi kesayangan kita, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Kita akan berjuang dan itu menjadi sebuah otoritas. Tidak boleh ada orang lain, oknum lain gitu ya, yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang memiliki kita. Jadi jangan takut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad
kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita teguhkan pengakuan iman rasuli dengan pujian dari NKB 120 ayat yang pertama. Tiada lain landasanku. Bapak Ibu silakan duduk. Mari jemaat sekalian kita datang kepadanya di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami jangan takut. Karena ada Engkau Allah yang telah menciptakan kami dengan segala hikmat-Mu. Ada Engkau Allah yang telah menebus kami. Ada Engkau Allah yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Engkau menyebut kami dengan nama kami. Dan Engkau Allah yang memiliki kami. Dengan pengalaman kehidupan dan nyata kuasa Allah tersebut dalam kehidupan Israel saat ini, itu juga menjadi kekuatan dan menjadi iman kepercayaan kami bahwa ada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kiranya Engkau terus teguhkan dan kuatkan sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami datang membawa syafaat kami untuk segala kehidupan kami, bangsa dan negara Indonesia, di tengah-tengah perjuangan kami untuk new normal, untuk menata kehidupan kembali di tengah situasi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami, bahkan persentasenya kalau dilihat di daerah Bali itu terus meningkat. Tuhan, Engkau adalah Allah yang memiliki kami. Setiap manusia yang Engkau ciptakan, Engkau kenal. Dan hari ini pun kami yakin bahwa Engkau Allah yang menuntun kami, bangsa dan negara Indonesia, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, untuk dapat hidup dengan situasi di mana Tuhan akan menyertai kami untuk melewati segala pergumulan ini Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, para menteri dan juga setiap aparatur negara yang berjuang untuk penanggulangan COVID-19 ini, untuk setiap tenaga medis yang berjuang untuk kesembuhan setiap kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Untuk setiap tenaga-tenaga ahli farmasi yang berjuang untuk menemukan baik vaksin, baik obat-obatan,
Tuhan sajalah yang menyertai. Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan mampukan bangsa Indonesia untuk dapat kembali hidup dengan situasi new normal di mana Tuhanlah yang hadir untuk memberikan kami hikmat. Kami berdoa biarlah dampak dari COVID-19 ini boleh segera teratasi. Kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, kehidupan baik spiritual, keagamaan kami, biarlah itu semua dapat segera pulih. Tuhanlah yang ada bersama dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk GKPB secara sinodal yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki persidangan sinode ke-47 pada tanggal 4 dan 5 nanti. Mari Tuhan, Engkau hadir untuk menaungi setiap persiapan persidangan yang hendak dilaksanakan di wilayah-wilayah dengan sistem online. Mari Tuhan yang bekerja, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh hadir untuk dapat membawa diri kami, memberi diri kami, untuk membawa GKPB menjadi gereja yang terus dapat memberkati, terus dapat menjadi terang dan garam. Ketika kami memilih, Tuhanlah yang turut memilih. Setiap rancangan-rancangan yang tidak baik dan tidak berada di jalan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk memilih pribadi seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau juga Allah yang memberkati setiap kehidupan kami, terkhusus anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, memasuki new normal ini. Biarlah Engkau memaksimalkan persekutuan-persekutuan kami yang kami lakukan baik di tengah-tengah keluarga, baik secara online, baik video streaming, apapun itu Tuhan. Kami yakin Tuhan bisa hadir dalam setiap kehidupan kami dengan berbagai cara. Engkau kuatkan dan teguhkan kami. Untuk jemaat-Mu Surya Buana, Tuhan berkati sehingga kami boleh berjalan setiap program yang kami rencanakan. Biarlah dengan hikmat Tuhan dalam situasi ini itu tetap dapat menjadi program yang memberikan pertumbuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, terkhusus jemaat-Mu Surya Buana, mereka yang ada dalam kehidupan yang tidak mudah di tengah-tengah situasi ini. Tuhan ada menaungi mereka, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Engkau memberi mereka kekuatan, kesehatan, Engkau memberi mereka kewaspadaan untuk menjaga diri, Engkau menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap persiapan memasuki new normal ini. Tuhanlah yang hadir baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat terdekat kami, demikian juga kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Surya Buana yang mungkin ada dalam kondisi kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebut satu persatu di tengah-tengah cuaca yang mulai memburuk ini Tuhan, angin kencang. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, makanan minuman yang baik, dan hikmat Tuhan menolong kami untuk memelihara tubuh yang Engkau beri bagi kami sehingga kami tetap sehat dan kuat dalam menjalankan keseharian kami. Warga senior jemaat Surya Buana, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Engkau beri mereka cara untuk dapat terus menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah social distancing ini Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara kami yang Engkau tambahkan usia, Bapak Julius Elia Ratu pada tanggal 20 Juli, Ibu Juang Humantari pada tanggal 20 Juli. Bersama dengan Tuhan kami yakin ada anugerah kebaikan Tuhan yang menaungi kehidupan saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan meniti anugerah pertambahan usia mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dengan syafaat kami yang terbatas,
Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong. Kita akan memberi persembahan sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang hidup, kuat, kudus, dan berkuasa, seperti pedang roh dan tidak akan kembali sia-sia, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita iringi dengan Kidung Jemaat 291 bait pertama dan ketiga. Mari bersyukur semua. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami ucap syukur atas pengasihan Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, kami ada sampai saat ini, sehingga dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur juga atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Ya Tuhan Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk dapat melakukannya. Walaupun sangat-sangat berat dan ada harga yang harus dibayar, agar kami dapat memasuki dimensi Tuhan yang kami sembah. Dengan kerendahan hati, kami sudah memberi persembahan. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat berkenan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, Bapa kiranya berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini. Di dalam nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan percaya. Amin. Kita menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian, Ku berserah kepada Allahku, NKB 128 bait yang pertama. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar
sekalian, kita kembali ke dalam kehidupan kita. Jangan takut, ada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, yang memiliki kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai saudara sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Berserah